Radio Dakwah Islamiyah 107,7 di FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, hargai setiap momen bersama anak-anak Anda karena Anda tidak akan pernah bisa mengembalikan masa kecil mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Senang sekali sahabat RDI, di hari Sabtu 28 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan 21 Januari 2023, saya Wahyu bisa hadir di rondekan Anda sahabat RDI untuk menciptakan momen terbaik dalam keluarga kita dengan mengikuti program Story, 1 jam obrolan menginspirasi bersama Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang. Nah, saat ini di studio saya ditemani oleh Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang, yaitu Ayah Mas Duki SE. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita pada sore ini, mari kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mas Duki? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua ya. Ini jujur nih Pak Mas Duki, saya terbiasa nemani Ustadz, jadi terbiasa manggilnya Ustadz. Nah, kalau sekarang harus manggil ayah itu agak kagok gitu. Oke, sahabat RDI, selain tayang lewat radio, program ini juga bisa Anda saksikan secara live stream di channel YouTube dan Facebook kami RDI FM Malang, ya. Dan bagi Anda yang nanti ingin ngobrol dengan beliau, ingin tanya terkait dengan YPIT atau Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang, bisa memanfaatkan layanan interaktif kami di 081 334 183 554, atau bisa juga menggunakan kolom komentar di siaran live stream YouTube ataupun Facebook dari channel kami di RDI FM Malang. Nah, baik, ini coba kita ngobrol sedikit ya dengan beliau. Kita kan juga baru pertama kali ini ketemu ya Pak Mas Duki ya. Ini kalau bisa diceritakan ini Pak Mas Duki, biasanya saya baru mengenal istilah ayah itu semenjak mengenal yang namanya dunia parenting. Nah, Iya. kalau dari jenengan sendiri Pak Mas Duki, sudah berapa lama di dunia menggeluti dunia parenting ini Pak Mas Duki? Parenting ya dimulai sejak kita memang tertarik dengan dunia pendidikan anak ya pada waktu itu, karena setelah saya menyekolahkan anak yang pertama, karena saya kan lahir 99, yang pertama itu di TK, dan itu pun dari TK saya itu milih yang TK Islam. Sehingga kurang puas saya di situ ya, karena kurang puas karena apa, kurikulumnya dan lain sebagainya itu menurut Ya, pribadi. menurut kami ya Iya. itu kurang ya. Makanya di tahun 2005 ya, kita sama teman-teman itu bertekad untuk mendirikan yayasan. Awalnya TK. TK karena apa, TK itu adalah usia-usia yang sangat menyenangkan anak. Oh gitu. Iya, sangat menyenangkan sekali karena dunia bermain kan. Itu belum usia sekolah. Oh iya benar. Karena masih dunia bermain, tapi bermainnya itu harus bermain yang diarahkan. Oh, ada tujuan, ada ya, nge. Dan karena lebih dengan doa-doa juga, dengan bagaimana kita melatih anak ya secara Islami itu bagaimana, kan itu. Doa-doa dan sebagainya. Nge. Lalu untuk ini Pak, saya kan juga sering lewat situ sebenarnya, lewat jalan mana tembusannya dari exit tol itu, Jalan Danau Iya. Paniai, ya. Danau Jonge Danau Jonge itu masuk ya. di Danau Jonge yang kembar itu. Iya, kembar yang Iya. baru di bukan Iya, Iya, itu. dibangun itu kan nanti apa itu nanti kan tembus Sulfat itu. Ya. Itu saya baru tahu loh Pak kalau di situ ada sekolah gitu. Iya, karena dulu itu kan depan itu kan sawah, masih sawah. Nge. Ya mentok itu yang kiri jalan kalau dari exit tol. Iya, ya itu gimana ceritanya dulu Pak? Maksudnya untuk mengatasi seperti itu, mengatasi kondisi seperti itu di mana depan masih sawah, terus juga ada proyek juga kan akhirnya, Pak. Akhirnya sekarang juga alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada sebelum ini gitu, Pak. Iya. Itu gimana gitu, apa? Awalnya kita memang kontribusi sama teman-teman 8 orang ya, untuk mengawali pembukaan. Yang pertama sewa tempat, kemudian juga untuk belanja perlengkapan sekolah itu. Memang awalnya ya guru dari kita, karena kita belum kuat untuk menggaji guru. Guru ya dari istri kita yang memang tahu pendidikan itu
kita karyakan di situ. Oh, Masya Allah. Seperti itu perjuangan seperti Iya, itu, Pak. berjuang memang harus seperti itu. Membuka lahan. Berarti yang awal itu adalah TK-nya yang di jalan Daun Jonge itu, baru yang di Cemoro Kandang. Itu terusan Paniai. Kalau Darun Jonge terus ke sana itu terusan Paniai. Nggih. Iya. Berarti yang pertama itu, lalu yang di dekat Pondok PBDU Putri. Ya, itu tahun 2009 karena lulusan TK banyak yang Oh, enggak ada lanjut. minta Iya, dilanjutkan, minta kalau nggih. bisa dirikan SD gitu. Masya Allah. Nah, itu pun tanahnya dipinjami teman sebetulnya. Saya punya tanah di sini ya. Iya. Seluas 1.600 meter persegi. Dan itu pun masuk ya jalan buntu kan itu. Iya, Ya, memang sempit jalannya. Masuk karena kita dipinjami tanah. Bismillah, dengan bismillah, karena juga dorongan dari wali murid yang TK itu yang ingin melanjutkan anaknya ke SD. Kita bismillah. Alhamdulillah tahun berikutnya kita banyak sumbangan gitu untuk membangun tanah tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. Dan akhirnya tanah itu ya kita beli walaupun dengan mengangsur. Oh iya. Dan menyekolahkan surat rumah. Oh gitu. Iya, dari salah satu pengurus. Masya Allah. Iya, tapi sekarang sahabat RDI kalau kita perhatikan kondisinya sudah jauh lebih baik. Ya, dari akses jalan itu sangat mudah sekali, dan bahkan kemarin kalau nggak salah ada postingan dari Pak Zaki kalau nggak salah, sempat masang gambar kalau bis-bis diparkir di seberang jalan untuk apa itu? Untuk study tour atau apa itu, Iya, Pak Zaki? outbound. Nggih. Kemana itu Pak? Pak Ke kebun kurma kemarin itu. Oh, Pasuruan gitu. Iya, Pasuruan. Jadi sekarang sudah sangat mudah lah sahabat RDI. Bahkan keluar masuk tol itu gampang. Baik. Nah, ini coba kita ngobrol juga sahabat RDI terkait dengan kenapa sih perlu planning, perlu pemetaan juga dalam pendidikan anak. Dan sebenarnya kalau kita mau tanya saran dari beliau dan juga mungkin dari pengalaman Pak Mas Duki ini, kira-kira kunci sukses pendidikan anak, apalagi dalam usia-usia masih di bawah 10 tahun itu apa, Pak Mas Duki? Karena gini ya, yang pertama, kalau memang zaman saya kecil ya, nggak ada kan istilah parenting itu. Benar, Nggak ada. asing. Iya, memang pada waktu itu kondisinya yang nggak seperti sekarang, yang serba modern, serba maju, dan serba teknologinya luas gitu. Ya, beda dengan sekarang. Ini perlu sekali kita melihat perkembangan anak itu di usia berapa kita harus bagaimana, di usia berapa harus bagaimana. Nah, untuk itu cara mendidik anak yang baik sesuai dengan tahapan usia itu bisa kita bagi menjadi 4 sebetulnya atau 5. Yang pertama 0 sampai 2, masa bayi ya. Masa bayi. Kalau masa bayi itu kan masa golden age kalau orang mengatakan ya. Masa menyenangkan menyenangkan sekali kan gitu. Nah, itu orang tua cuma perlu mendampingi saja ya, menyayangi, menggendong dan sebagainya, mencium, cuma perlu itu ya. Dan kalau kita lebih ke masyarakat, sekarang itu sudah ada sebetulnya. Sudah ada fasilitas dari pemerintah ya. Yaitu DRW itu. Ya. DBLRW itu kalau di tempat saya setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis, baik ibu-ibu yang masih mengandung maupun yang sudah melahirkan punya anak bayi. Yaitu di Posyandu. Oh iya. Itu sebenarnya sudah ada. Kan di Posyandu itu kan selain melihat perkembangan anak, kan sampai diukur lingkar kepala dan sebagainya. Itu kan melihat perkembangan otak anak bagaimana. Oh, ini kurang sehat. Sampai ada juga pendidikan stunting barang itu karena anak kurang gizi. Nah, seperti itu. Padahal zaman sekarang kurang gizi kan aneh. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena sekarang itu orang tua ya, itu sibuk dituntut urusan ekonomi. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Ayah bundanya pada sibuk kerja sehingga anak kurang begitu diperhatikan. Nah, 0 sampai 2 yaitu tadi ngomong usaha bayi itu anak memang perlu diberikan dari cara mengasuhnya, cuma didampingi ya. Dampingi. Kemudian usia di atas 2 ya, sampai 6 ya, itu kan masa usia sudah punya kemauan. Iya, karep. Ini kalau orang menyebut ini ya,
menyebut itu sudah, kalau orang Jawa itu sudah ada bandelnya kan gitu. Oh, oke. Ya kan, sudah ada bandelnya ya. Nah, ini perlu sekali orang tua itu mengetahui bagaimana ya. Karena kebanyakan orang tua yang tadi itu yang sama-sama sibuknya itu kan marah saja kan. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini kan gitu. Karena apa, berpikirnya orang tua itu seperti mereka kan gitu. Oh, Padahal ini kan masih kecil, masih anak. masih Iya, anak iya, umur iya. 2 sampai 6 kan nggak sama Dengan ya orang kan? iya, Dengan iya. orang tua. Iya, Ya dari kan? pengalaman, dari Iya. ilmunya, nggak bisa Kan- disamakan sama sekali. Ya saya sering itu lewatan kok. Ya Allah, saya gitu kok. Anak kecil kok dimarahi, oh saya gini, mungkin dia nggak nyadari bahwa itu anak kecil kan gitu. Dianggap seperti Dirinya, sama-sama dewasa gitu. iya, maksudnya, sama-sama kan, nggih. kan beda. Ya. Kalau anak kecil itu ya silakan, biarkan aja dia main, asal itu tadi didampingi, jangan sampai yang berbahaya. Gitu loh, main yang berbahaya dan sebagainya. Apa yang dia mau, silakan kan kita. Seharusnya kan seperti itu. Karena apa? Kalau anak misalnya bebas dan sebagainya, otomatis kan anak itu merasa disayang oleh orang tuanya. Dan Iya, juga iya. nanti 10, 20, 30 tahun ke depan, itu akan Masih, melekat di oh. otaknya. Ya. Makanya kalau untuk melihat anak umur apa itu menginjak dewasa, itu bagaimana dulu ya, umur 2 sampai 6 cara mendidiknya. Kuncinya di situ. Iya. Kuncinya di situ. Kalau kecerdasan tadi 0 sampai 2. Makanya sampai anak umur 2 sampai 6 itu sampai ada istilahnya toilet training. Toilet training itu apa? Yang pertama untuk mengajarkan dia itu mandiri, kemandirian. Nah, toilet training bagaimana? Anak diajari, ayo copot dulu. Iya, Ya kan? iya. Copot taruh sini yang rapi. Masuk kamar mandi. Cara pipis bagaimana? Kalau laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana? Nah, itu toilet training. Sehingga apa? Anak itu sudah mengenal gender yang pertama. Yang kedua kemandirian. Sehingga jauh ke depan dia itu akan mikir. Oh, berarti saya sama sana beda. Kan sampai 6 tuh itu. Iya, iya. Saya sampai itu sama-sama itu beda. Akan akhirnya baru lama-lama kan tanya, saya laki-laki itu perempuan, saya laki-laki kan seperti itu. Itu toilet training, dari toilet training. Dan kan juga ada cara makan, ya, cara makan itu. Ya. Makanya tadi kalau kita belum mau mengembangkan masian, ya, namanya TPA. Ya, kalau sekarang masih istilahnya titipan anak, Nggih, karena ayah bundanya Kerja sampai malam, nggih. ya, anaknya Dititipkan. dititipkan sambil disekolahkan. Oh iya, Kan nggak gitu. hanya Kalau cuma titipkan aja kan Masih panggil kayak- pembantu kan seperti itu Iya. aja. Ini sambil disekolahkan akhirnya di TPA. Nah, itu juga TPA juga nanti ada kurikulumnya sendiri. Cara makan bagaimana itu diatur. Ya, seperti itu. Karena apa, nanti berdampak ya. Itu ada ya. Saya melihat sekali ada ya. Anak yang sudah diatur ya, misalnya training makan tadi itu usia ya SD kelas 3 apa itu kelas 1 ya, kelas 1. Dan juga bahkan masih TKA ya, TKA itu. Makan nggak ada yang kececeran. Dan habis. Ya. Ditanya awalnya dulu bagaimana? Pada waktu kecil, usia balita dulu memang kita titipkan ada training untuk makan. Dibiarkan makan bagaimana caranya. Kalau nggak habis ya sudah diambil waktunya, sudah selesai jamnya diambil. Akhirnya anak itu kan berpikir ya kan. Kalau nggak saya makan, ya kan saya lapar. Ya kan gitu. Sama dengan kalau kita melihat ya anak bayi ya, kalau menurut kita ya diajari renang itu, kalau menurut kita ya kelelep kan gitu, tenggelam kan. Tapi dia itu punya naluri, bisa diri. iya. Nggak akan kelelep walaupun dia menyelam, dia kan nggak bernapas di dalam karena punya naluri. Iya kan, pernah lihat. Kalau menurut kita ya, makanya jangan samakan kita dengan anak-anak. Menurut kita kan gitu. Makanya kita harus sebagai orang tua itu, kita itu tidak dituntut untuk yang apa itu lengkap istilahnya. Tapi kita dituntut sebagai orang tua itu ya untuk terus belajar supaya kita mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Kita nggak punya hutang pengasuhan istilahnya. Nah, itu juga yang mau saya tanyakan itu, Pak. Hutang pengasuhan. Pak Mas Dogi. Kalau dari sekian banyak pendidikan yang harusnya diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya, terutama di usia 0 sampai 2 dan juga 2 ke atas sampai 6. Tidak
tersampaikan, dampak terburuknya nanti di mana, Pak Mas Dugi? Ya itu pada waktu sudah menginjak dewasa, Hmm. akhirnya anak itu kurang percaya sama orang tuanya. Oh, anak kurang percaya pada Kurang orang tuanya. percaya. Ya. Mungkin yang pertama kurang dekat, mau menyampaikan sesuatu juga takut atau malu. Ada gap gitu berarti. Iya, Nggih, ada nggih, nggih. gap. Ya. Hmm. Itu adalah istilahnya utang pengasuhan. Bagaimana caranya? Ya harus disaur, kan gitu. Namanya hutang kan Namanya harus hutang, disaur. nggih, nggih. Bagaimana nyaurnya? Ya ajak ngomong anak itu. Oh. Harus dekati, harus sering ya sama orang tuanya. Jadi entah apa caranya. Kalau misalkan perempuan ya mau tugasnya mau belanja, ya harus sampingnya tak antar gini. Antar sambil ngobrol ya. Yang kedua, kalau sudah bisa kontak komunikasi harus minta maaf orang tua. Ya, ayah minta maaf, dulu mungkin cara mendidiknya itu kurang betul karena ayah itu belum ngerti masalah pendidikan dan sebagainya. Setelah saya menyadari, ayah minta maaf ya. Nggak akan diulangi, terus dibilang minta maaf. Lama-lama anak itu bisa menerima karena sering kita menyampaikan minta maaf dan sebagainya, anak tersebut akhirnya bisa menerima. Kalau 1-2 kali belum, tapi harus sering. Ya. Karena apa? Anak yang menurut penelitian itu ya, kalau misalkan diberi kesalahan satu, itu mengingatnya setidaknya 360 kali. Mengembalikannya 360 kali. Hitungannya berarti 1 tahun blek. 1 tahun, iya kan? Setiap hari Satu harus tahun, dapat, kan? nggih, nggih, nggih. Itu kalau setiap hari 1 kali. Berarti 1 tahun. Itu memang betul ya. Saya kan memang kan senang dunia anak-anak. Nggih. Saya kalau sore itu kan ngaji anak-anak ya usia 4 sampai 12. Ya. Sekarang saya batasi 5 ya. Kalau 4 saya kualan. Karena tadi itu untuk training toilet itu. Iya, toilet training. Iya. Ya, saya batasi 5,5 sampai 12 ya. Ya itu ngajari anak-anak nggak bisa ya 1 kali 2 kali ya masih diulangi lagi terus seperti itu. Ya karena namanya anak saya juga menyadari memang nanti proses ya perlu proses ya. Lama-lama nggak usah diingatkan sudah menyadari, malah kita yang diingatkan. Iya kan, malah kita yang diingatkan seperti itu anak-anak ini. Masya Allah. Baik, masih ada yang mau disampaikan Pak? Moga Pak sedikit. Yaitu kita memang sering ya dengar ada mungkin kata mutiara ya, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ya itu memang mungkin berangkat dari hadis Rasulullah kan gitu, seperti itu ya. Sesuai zamannya itu otomatis kita mendidik anak itu nggak boleh kita cara mendidik seperti kita dulu dididik orang tua kita. Ya, nggak boleh ya. Yang kedua, cara tradisional harus kita kurangi, ya, bukan kita hilangkan, kita kurangi. Yang baik kita teruskan dan yang perlu sesuaikan, modifikasi, ya. Itu kita modifikasi. Ya, seperti contoh ya, sekarang anak milenial itu, ya, nggak bisa ya, misalkan kalau kita ajari ya, mungkin di sekolahan dan sebagainya, kita marah ya, atau mungkin kita pukul, nggak bisa. Kalau zaman saya dulu memang nggak masalah seperti itu. Ya. Nggak bisa kita pukul ya. Kita ingatkan terus ya, kita ingatkan karena kalau nggak kita ingatkan dampaknya apa kita sampaikan. Kalau misalkan ya adik seperti ini nanti seperti ini ya, merugikan bukan merugikan adik saja tapi bukan merugikan yang lain, harus kita sampaikan seperti itu ya, sehingga apa ya mereka itu tahu ya, mereka tahu alasannya dilarang itu kenapa kan gitu. Ya, beda dengan mendidik anak yang masih 0 sampai 2 tadi 2 tahun, atau 6 sampai 12 ya. Itu larangan itu diminimali mungkin. Kata-kata jangan ya nggak boleh itu diminimalisir ya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dialihkan. Dialihkan supaya nggak melakukan perbuatan itu. Ya kan kalau dilarang yang boleh apa kan akhirnya seperti itu. Ya misalkan ya sekarang kan lagi tren lote-lote ya. Kalau zaman saya dulu TikTok ya kan. Yang namanya anak kan gak pagi gak malam kan main gitu terus ya. Kalau misalkan ke masjid atau ke musola ya, biarkan aja di jalan bawa. Kalau ke masjid TikToknya ditaruh di pojok sana ya.
Saya gitu Oh. masuk. Karena kalau sholat harus tenang, Hmm. ya kan, supaya khusyuk. Kalau berisik nggak khusyuk nanti. Nah kan alasan kan Ya, ya bisa disampaikan kan ya. bisa terima. TikTok kan boleh, tapi ditaruh di Ya, pojok, pojokan jangan ya. di kan saya nggak bilang jangan Jangan dibawa bawa masuk, terus ya, Ge. iya kan? Taruh di pojok sana ya, karena di dalam perlu ketenangan supaya khusyuk sholatnya. Hmm. Nah, jadi istilahnya kita menghindari kata jangan, dilarang itu seminimal mungkin. Pada Karena usia kalau tadi. banyak yang kita kata kepada anak-anak seusia perkembangan otaknya itu terlalu banyak larangan, nanti yang boleh itu apa? Akhirnya akan seperti itu. Akhirnya nggak mau, nggak nggak boleh, nggak dilarang. Sekolah itu lin, akhirnya akan seperti itu. Udah main sana aja, akhirnya seperti itu. Nah itu malah bahaya. Kalau anak-anak main di tempat yang kita tidak tahu, malah Iya, bahaya. malah bahaya ya. Di luar apa Iya namanya? bahaya Pengawasan, sekali. geng. Mungkin ke internet Oh dan iya, iya, iya. sebagainya ya kan. Malah anak senang di internet tenang, ya kan. Dia bebas, kan gitu. Kalau saya anggap apa main TikTok itu masih alami, kan menyehatkan juga kan. Olahraga tangan, saya gitu sambil jalan-jalan dia daripada main gadget. Iya, Kan? benar juga, Ya. Mas Jogi. Ya, itu yang sehingga orang tua itu harus mendidik dan harus banyak belajar bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang itu zaman now, ya. Di usia balita, di usia sekolah, di usia remaja, di usia dewasanya nanti. Karena apa? Karena nanti kita baru tahu ya setelah anak dewasa kita baru menyesal. Menyesal kan di akhir. Nggak ada Kalau di depan ya. apa namanya? Nggak ada, Pak. Pendaftaran. Oh, Pendaftaran. Katanya seperti itu. Penyesalan di akhir. Kalau di depan ya pendaftaran namanya. Baik. Iya. Baik, Pak Mas Dogi, ini masih panjang tentunya diskusi kita ya. Nanti insya Allah akan kita sambung setelah jeda tentunya. Dan sahabat RDI yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat line interaktif di 081334183554 atau bisa juga melalui kolom komentar di siaran live streaming YouTube serta Facebook yang sedang Anda saksikan di siaran live stream kami. Tetap bersama kami di 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program Story, 1 jam obrolan menginspirasi bersama Ayah Mas Dugi, ya selaku Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang. Nah, tadi di sesi pertama sahabat RDI kita sempat ngobrol terkait dengan pentingnya mendidik anak sesuai dengan tahapan usianya. Dan tadi juga sudah disebutkan atau dijelaskan bahayanya kalau seumpama kita tidak melakukan pendidikan tersebut ya sesuai dengan usia mereka sahabat RDI. Karena kita tahu semua istilah yang namanya hutang pendidikan. Yang namanya hutang pasti harus dilunasi. Oleh karena itu barangkali ini sahabat RDI, naudzubillah min dzalik, kalau ada di antara kita yang baru mengetahui hal ini dan merasa punya hutang pendidikan kepada putra-putri kita, maka semoga Allah SWT mudahkan untuk bisa melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat RDI, program ini juga sedang tayang di channel YouTube dan Facebook kami RDI FM Malang. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan lewat line interaktif di 081334183554 atau bisa juga lewat kolom komentar di siaran live streaming YouTube serta Facebook yang sedang Anda saksikan. Nah, setelah kita ngobrol terkait pentingnya mendidik anak sesuai dengan tahapan usianya ini, insya Allah kita akan coba menggali lebih dalam, mengenal lebih jauh yang dimaksud atau Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang itu seperti apa ya. Dan nanti bagi sahabat RDI yang ingin tahu bisa ngobrol langsung dengan beliau baik via telepon ataupun WA sahabat RDI. Baik, Pak Mas Dugi, bisa dijelaskan, bisa digambarkan itu Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya gini, pada awal tahun 2005 kita sepakat dulu kan mendirikan TK itu. Kita mendirikan TK karena latar belakang dari pentingnya pendidikan anak yang baik tadi. Ya, kita berangkatnya dari sana sehingga kita mendirikan sekolah. Ya. Karena apa? Kalau kita cuma teori tanpa mempraktekkan, ya kan? Kita kan nggak tahu ya. Cuma teori aja kan nggak tahu. Dengan praktek baru kita bisa membuktikan ya betul apa enggak anak itu. Yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang, yaitu ada KB, ya, TK,
kemudian SD, dan insya Allah kita akan launching SMP nantinya. Karena ada juga yang lulusan dari SD itu, ada juga yang ingin SMP, nggak mondok. Enggak mondok ya. Kebanyakan sebelumnya kan mondok. Iya. Ke sebelah ya. Sebelah. Depan, kalau putri ke depan, kalau yang putra di Seberang. sebelahnya, seberang itu. Langsung masuk situ. Nah, kita menangkap memang yang tidak dipondokkan, karena mungkin orang tua di rumah masih bisa ya mengasuh anaknya dan juga ingin selalu dekat dengan anaknya, ya kan gitu. Kita menangkap di situ, baru nanti kita akan mendirikan SMP. KB, TK, SD, dan insya Allah SMP tadi. Dan juga ada namanya TPA, itu tempat pendidikan anak, tempat penitipan anak. Ya. Nantinya insya Allah nanti kita kasih kurikulum dan sebagainya. Untuk sementara masih tempat penitipan, dan kurikulumnya memang ada, cuma tidak selengkap yang seharusnya ya. Seharusnya. Karena yang banyak itu adalah anak-anak guru. Oh, ya, iya. biar anak-anak guru dekat dengan anaknya. Kita kasih setiap di KB atau KB dan TK itu kan satu lingkungan, ya, satu komplek. lingkungan. Terus kita kasih satu ruangan untuk penitipan anak. SD juga gitu. Kita kasih satu ruangan untuk penitipan anak guru. Orang lainnya boleh, gitu. Orang lain boleh. Itu yang kita naungi. Dan juga sekarang ada DKM. Ya, DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. masjid. Oh iya, ya. benar. Barusan kita launching oleh Pak Wali Kota. Bulan kemarin itu ya. Pak Wali Kota yang meresmikan. Kita launching. Ya, ada DKM dan juga ada MH Mart. Mutara Hati Mart. Oh, Mart. Oh iya, ya. Yaitu berarti ada, kemudian ada PBI ya, bimbingan Islam. Ya, itu kita istilahnya ke masyarakat ya, dan ke orang tua murid santri. Karena kita sekolah Islam kan. Kalau anaknya aja orang tuanya tanpa kita beri fasilitas, nanti kan gak nyambung. Oh, apalagi keren jomplang antara anak dan orang tua. Iya. Makanya saya sering ya kalau sambutan itu, kalau nanti apa yang diajarkan di sekolah dilanjutkan di rumah. Ya kan gitu. Kalau cuma di sekolah aja, di rumah nggak dilanjutkan, percuma kan nanti. Akhirnya kan nolak. Iya kan. Tapi kalau di rumah dia dilanjutkan walaupun nggak 100%, anak itu sudah merasa, oh berarti suhunya sama di sekolah sama di rumah. Misalkan ya, target kita ya lulus SD itu kan 2 juz hafal. Ya kan. Nah, kalau hafalan misalkan di sekolahan ya, untuk misalkan hari ini ya setengah halaman misalkan. Kalau tidak dilanjutkan di rumah, anak ini nggak hafal-hafal nanti. Misalkan ya surat An-Naba lah, surat An-Naba. Kalau di sekolahan sudah diajarkan ya, karena yang pertama suruh mendengarkan dulu anaknya. 15 menit mendengarkan terus baru menirukan. Kalau di rumah nggak diajarkan, nggak diteruskan, anak ini nggak hafal-hafal, males kan. Karena anak itu termotivasi kalau di rumah juga ada gitu ya. pendampingnya, yang mendampingi, teman istilahnya, teman. Ya pernah anak saya sendiri itu, ya nggak mau menghafal di rumah. Karena apa? Yang di rumah nggak ada yang menemani menghafal gitu. Tapi kalau sama-sama menghafal, ya wis aku tak hafalan. Ini yang nyimak, kakaknya hafalan. Semangat. Ya semangat. Karena apa? Tujuan kita sekolah sini adalah yaitu tadi lulus SD hafal juz 29 dan juz 30. Ya memang ada aja namanya orang tua yang belum itu ada. Makanya saya kembalikan nanti kalau ada orang tua atau anaknya yang sulit, kita panggil orang tuanya. Kenapa kan gitu? Kok ini sampai seperti ini? Karena kita dari awal masuk itu memang sudah ada perjanjian. Perjanjian belajar. Anak sama orang tua. Targetnya seperti ini. Ya. Untuk pendidikan yang Diknas sesuai dengan Diknas ini. Kemudian dari kita yang Islam terpadu tadi itu ada sendiri ini targetnya. Otomatis kan orang tua
menyetujui. Ya, kalau menyetujui otomatis harus Ya, ikut melakukan ya, kan gitu. Ya, kan aneh kalau orang tua di rumah saya hanya anunya aja pendidikan apa Dignasnya itu ya aja. dinanya aja ya nggak bisa. Kalau dinanya aja ya di Kenapa negeri kok aja, ya, sekolah kenapa negeri kok kan di sini? gitu. Ya. Karena kita kelebihannya seperti itu ya. Ya. Kemudian itu yang untuk SD ya. Ya. Salah satunya contohnya seperti itu ya. Ini perlu juga saya sampaikan ya. Untuk KBTK ya, program unggulan di Mutiara Hati itu yang pertama yaitu pembiasaan sholat. Masih kecil itu harus dibiasakan sholat. Ya bagaimana caranya pun ya. Yang penting dia itu tahu gerakannya. Oh. Ya, gerakannya. Ya. Ya, pengajaran dan pembiasaan sholat setiap hari. Yang kedua, belajar membaca Al-Qur'an. Pra-umi. Oh, pra-umi. Ya, pra-umi. Ya. Belajar membaca Al-Qur'an metode umi ya. Kemudian juga tahfidz Al-Qur'an. Ya tadi. Anak-anak mendengarkan selama 10 menit, 15 menit. Mendengarkan aja, biar main sambil main. Ya kan? Karena apa? Kita kan tahu ya. Dulu kan ada lagu yang sempat viral, ya kan? Anak-anak apa dah hafal semua itu. Oh, di salah satu stasiun televisi itu. Mas Ugi. Iya pokoknya ya Iya, setiap setiap periode kan pasti ada lagu viral itu. Dan anaknya itu hafal sendiri. Ya kan? Orang tua kaget kan. Di rumah itu nggak pernah menghafal lagu itu. Kok hafal? Karena apa? Ke sana dengar lagu itu. Ke sana dengar lagu itu. Akhirnya hafal. Ya, itu juga kita pakai metode seperti itu. Anak-anak itu kalau masih anak-anak yang namanya sering mendengar nanti hafal sendiri. Ya kan? Ya itu kita dengarkan. Baru nanti menirukan. Ya. Kalau sudah sering mendengar, kita sendirikan kan lagu kan juga seperti itu anak-anak ya. Dengarkan akhirnya kan akhirnya terbawa kan, akhirnya menirukan dan hafal. Ya sama seperti metode yang kita pakai seperti itu. Untuk lagu aja bisa, apalagi Al-Quran harusnya. Iya. Kenapa Al-Quran enggak gitu? Kemudian yang keempat yaitu karakter Islami, ya, pendidikan pembiasaan dan penguatan karakter Islami. Nah, itulah kelebihan kita. Yang namanya sekolah Islam ya harus kita berikan karakter Islami. Ya. Yang kelima yaitu akademis, penguatan secara akademik berupa literasi, baca dan literasi numerik. Literasi ya mungkin diceritakan. Kalau masih anak-anak belum bisa baca, diceritakan, kasih cerita. Nanti siapa yang bisa menirukan, siapa bisa yang cerita. Ya. Tadi sehingga anak-anak itu selain mendengar juga bisa menceritakan kembali. Ya, literasi dari pendengaran dan sebagainya itu kan juga melatih pendengaran, pengamatan dan sebagainya. Kurikulumnya kemudian juga kurikulum yaitu tadi nasional dan kurikulum kekhasan kita yaitu Islam Terpadu atau SIT, Sekolah Islam Terpadu. Ya, ada dua ya. Kurikulum nasional dan ciri khas kita SIT. Ya. Itu untuk TK. Kemudian yang untuk SD ya, itu juga menyambung dari TK. Ya. Dari program kita juga nyambung ya, karena kan mungkin ya dari TK terus ke SD-nya kok beda, kan nggak mungkin, harus disambung. Ya misalkan kalau tadi di TK itu hafalannya kan kita sudah bukukan hafalan itu ya. Mungkin hafalan doa sehari-harinya 15, kemudian hadisnya 10, nanti dilanjutkan di SD ya. Kalau enggak apa itu PAUD dan TK ya, SD sebelum menambahi juga mereview hadis yang kemarin. Iya. Yang belum hafal di drill supaya hafal kan gitu, mereview kembali ya. Sehingga apa? Sehingga selain anak-anak itu hafal Al-Qur'an juga hafalan hadis dan doa-doa sehari-hari. Kan gitu. Nah, doa-doa sehari-hari dan hadis itu pun hafalannya guru menerangkan. Nah, misalkan ya, la yasroban ahadu minkum qaima, ya kan? Jangan sekali-kali kamu minum ya dan makan sambil berdiri. Jelaskan apa? Ya, kok nggak boleh makan sambil berdiri dan sebagainya. Kita jelaskan. Nah, itu kan kebiasaan Islami seperti itu. Iya. Akhirnya apa? Kalau anak-anak sudah kita ajarkan seperti itu,
tanpa sengaja kalau ketemu temannya maka sebut layos robana gitu. Padahal dia temannya nggak ngerti. Layos robana. Saya juga tertawa sendiri yang gitu. Tahu. Oh iya ya. Sering diajari seperti itu, sudah dijelaskan, akhirnya langsung seperti itu. Ya. Kalau yang sudah ngerti itu langsung duduk kan gitu. Ya. Memang anak-anak kan seperti itu. Iya, iya, iya. Memang kita jelaskan harus mengingatkan walaupun temanmu kita ya nggak boleh diam aja, nggak boleh cuek. Ya. Iya, iya, iya. Kalau sudah diingatkan nggak mau, sudah selesai gitu, nggak apa-apa. Jangan dimarahi. Brosurnya nggak bawa jadi anu ini ngerpek ini. Iya. Kemudian yang SD ya, yang SD dari visi kita yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter Islami, berprestasi budaya dan peduli lingkungan. Terakhirnya peduli lingkungan. Ini sangat anur sekali ya. Karena orang peduli lingkungan sekarang itu jarang karena sekarang banyak yang merusak lingkungan kan gitu. Ya, merusak lingkungan ya. Karena tadi itu ya. Walaupun orang banyak mengerti itu seperti itu. Orang itu mau yang instan, yang enaknya saja gitu lah. Nggak mau susah kan gitu. Orang Islam kan nggak boleh seperti itu. Harus berusaha payah untuk supaya apa? Untuk supaya apa itu alam itu lestari kan seperti itu. Bersusah payah supaya apa? Supaya orang itu juga senang dengan kita, orang lain. Bersusah payah saling membantu kan seperti itu. Misi kita dari visi tadi, misi kita yaitu yang pertama meningkatkan pendidikan dan pengamalan. Meningkatkan pendidikan dan pengamalan. Yaitu tadi dididik, diamalkan. Terangkan tadi itu supaya diamalkan. Ya, meningkatkan pendidikan dan pengamalan agama Islam untuk terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Yang kedua melaksanakan pembiasan kemandirian. Disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan akhlak mulia agar memiliki daya saing yang global. Nah, ini banyak sekali ini. Ini apa itu? Pelaksanaannya itu ya memang harus terpadu tadi itu. Ya apa itu yayasan, guru, orang tua, murid. Ya, yayasan, guru, murid dan orang tua. Itu harus sinergi, harus sinergi. Nah, makanya tadi kita ngadakan PBI. Selain kita mengadakan PBI, orang tua kan bisa akhirnya kan tanya. Selain di pelajaran Islamnya, kan juga menanyakan di sekolah. Anak-anak bagaimana? Kan akhirnya nyambung. Seperti itu. Selain PMUG loh ya, selain PMUG. Ya. Karena yang kita PBI juga dari PMUG. Orang tua yang mau ya, karena mungkin ada yang sibuk kerja dan sebagainya, kan nggak bisa. Kemudian yang ketiga meningkatkan prestasi baik di bidang akademik dan non akademik. Ya, akademik non akademik. Makanya untuk akademiknya ya harus tuntas anak-anak itu. Ya, kan ada yang namanya minimal nilainya berapa. KKM itu ya. KKM itu yang pertama minimal harus tuntas anak-anak. Kalau nggak tuntas ditambah lagi. Ya. Mungkin kasih tugas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian gurunya harus ngedrill. Makanya kita batasi satu kelas itu. Oh iya. Maksimal 24. Untuk SD ini, Pak. Ya, kalau kelas 1 sampai kelas 3 2 guru. Satu kelas 2 guru? Iya, karena kan masih 1 2 sampai 3 kelas 1 sampai 3 itu kan masih. Iya. Nah, ini aktif kan. Masih aktif. Makanya 2 guru. Kalau sudah kelas 4 kan sudah agak dewasa dibanding adik-adiknya. Itu 1 guru cukup. 24 ya. Kita batasi 24 supaya efektif. Kalau di SD kurang tahu ya mungkin. Iya sekarang nggak tahu. Kalau saya lihat ya 1 guru lah, cuma muridnya berapa kurang tahu. Itu seperti itu ya. Kita supaya efektif, supaya anak-anak itu tuntas. Yang kedua dan juga gurunya ini mengajari ke anak-anak itu enjoy juga kan gitu. Ya kan? Karena apa? Karena nggak terlalu banyak anak. Kalau terlalu banyak anak repot kan gitu. Ini sana rame, ini diajar, sana rame. Ke sana yang sini rame, itu gantian seperti itu. Ya beda dengan yang dulu ya. Kalau kita rame dulu ya mungkin dilempar itu mengampus selesai sudah diam ya. Karena kita kan nggak boleh sekarang seperti itu.
kita ajari dengan tadi itu, dengan apa itu, semangat dan senyuman tadi itu, ya, cinta ya, kita ajari dengan cinta. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berbasis Spikem dan saintifik. Ini kurikulum Dignas ini istilahnya. Ya, kita tetap mengacu ke sana. Kemudian meningkatkan pengetahuan pada teknologi yang berkembang. Makanya sesuai dengan zamannya tadi itu, yang berkembang apa teknologinya. Makanya juga ada namanya nanti studi banding. Ya. Mungkin anak-anak kan biasanya ingin tahu ini apa. Ya. Kalau di apa itu kelompok bermain itu kan kita ajari nama-nama buah, nama-nama hewan sebagainya, dan juga nanti setelah tahu nama-namanya ya Diajar. kita praktek ya, kalau hewan kebun binatang, kalau buah kebun buah kan seperti itu. Dan juga dirasakan juga ini tomat rasanya seperti ini, jeruk seperti ini kan seperti itu. Kalau nggak diajarkan mulai dini, anak-anak ada yang memang anak itu nggak senang buah. Itu kan kurang baik. Iya, benar. Nggak mau sama sekali. Saya juga heran ya, kok buah nggak mau padahal enakan sekali. Nggak mau. Ya. Itu saya kurang tahu bagaimana dulu orang tuanya mendidik. Atau kalau memang karena apa itu trauma nggak masalah kan gitu. Nah itu pun kalau trauma harus segera diobati juga. juga. Segera diobati dengan ke psikologis, secara psikologis supaya hilang traumanya. Iya kan. Kebutuhan soalnya itu kan. Iya, kebutuhan. Kemudian melaksanakan pembelajaran berbudaya lingkungan, ya, pembelajaran yang berbudaya lingkungan, ya, dan terintegrasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Makanya juga anak-anak harus kasih tugas, ya, membuat taman. Seperti kemarin di Mentarhati kelompok, ya, orang tuanya semangat mendukung, ya, sampai yaitu iuran sendiri orang tua. Karena saking ingin praktek anaknya supaya yang intinya harus dirawat, ya kan? Setelah membuat taman harus dirawat. Iya, nggak cuma selesai jadi setelah ditinggal gitu, Setelah dirawat sampai lulus ini, biar jadi kenang-kenangan. Kan, budaya lingkungan hidup kan seperti itu. Kemudian menumbuh kembangkan partisipasi warga sekolah menuju lingkungan sekolah yang lestari, berseri, hijau, asik, tertib, aman, ramah anak, indah, bersih, sehat, rindang. Kita juga mengundang warga ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kita berusaha untuk memberikan beasiswa warga, cuma kita batasi karena kemampuan kita, ya. Supaya apa? Dari warga itu ada yang sekolah di situ. Kita beri apa itu beasiswa itu ya yang pertama otomatis yang paling enggak punya prestasi kan seperti itu. Kalau asal comot kan orang pada iri. Iya, benar. Dapat kok saya nggak dapat. Kan? Kalau punya prestasi kan orang nggak bisa. Ada alasannya. Ada alasannya karena prestasi. Walaupun dari TK, ya, mungkin di TK-nya menang lomba ini tangga. Jadi, kita melibatkan warga, ya, Contohnya seperti itu. Ini memang di undang-undang kan harus seperti itu. Sekolah harus melibatkan warga juga. Karena juga izinnya kan harus lewat warga. Ya, benar. Kalau warga nggak terlibat kan nggak mungkin. Dan juga kita setiap tahun itu ya kita empati kepada warga. Kalau kita setiap bulan Ramadan kita bagi-bagi ke tangga sekolah yang nggak mampu, yang kita lewati tiap hari, kita sapa, kita bagi-bagi sedekah istilahnya. Kemudian menumbuh kembangkan budaya warga sekolah dalam upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana supaya lingkungan nggak tercemar dan sebagainya, ya kita ajak warga untuk menanam pohon dan sebagainya. Ya, kita membangun mungkin ada solokan yang kurang baik, kita ikut perbaiki juga kan gitu. Karena kan kita nggak bisa lepas dari lingkungan. Nggak bisa lepas dari lingkungan. Nah, misalkan kalau air ya, air mengalirnya kemana? Kan mereka bawah, dari atas bawah. Nah kalau kita nggak mau dengan warga, nanti di stop airnya kemana larinya kan gitu. Harus cari dari mana aja. Ya, itu untuk visi misi DSD. Karena visi misi sekolah ini juga menjalankan visi misi dari yayasan. Ya, karena kita inginnya nanti misi kita itu adalah menjadi yayasan Islam yang
mencari contoh yang terbaik lah di Kota Malang. Walaupun bukan terbaik, yang baik lah gitu. Dari yang terbaik yang lain. Baik. Mas Duki, kita break lagi ya, insya Allah. Nanti akan kita sambung setelah beberapa pesan yang akan hadir berikut ini. Dan barangkali sahabat RDI ingin tanya kepada beliau, ya kalau mungkin putra saya atau putri saya sekolah di sana, persyaratannya apa aja, atau mungkin apa yang perlu dokumen-dokumen yang perlu disetorkan atau apa gitu, sahabat RDI, silakan bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat line interaktif kami di 081334183554, atau bisa juga lewat kolom komentar dari siaran live streaming YouTube dan Facebook yang sedang Anda saksikan. Tetap bersama kami akan kembali setelah beberapa selingan yang kalian lihat berikut ini. RDI, terima kasih Anda masih mengikuti program Story, 1 jam obrolan menginspirasi bersama Ayah Mas Duki. Ya, beliau ini adalah Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang, sahabat RDI. Nah, tadi sempat beliau jelaskan ya profil dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang ini. Dan barangkali sahabat RDI, Anda tertarik untuk mendaftarkan putra-putri Anda, terutama yang masih usia 2 tahun ya Pak Mas Duki ya? Maaf kok 2 tahun. 2 tahun sudah. Kalau KBTK 2 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun sampai 4. 2 sampai 4 ya, 2 tahun. 4 sudah masuk TK. 4, 5, 6 sampai 6 TK. Nah, itu bisa mengunjungi alamatnya di Jalan Danau Panie ya. Jalan Danau Panie Utara C7 J37. Ini kalau dari exit tol Malang, sahabat RDI, tinggal terus aja ya, terusan Jalan Danau Jungge seperti itu ya. Nanti kiri jalan sahabat RDI. Nah, adapun untuk yang sudah lulus dari TK dan ingin melanjutkan ke SD, ini bisa mengunjungi alamat dari SDIT Mutiara Hati di Jalan Untung Sudiro, Kafling 1 RT 4 RW 4 di Kelurahan Cemoro Kandang. Kalau orang-orang ngarani Gang Singa ya. Ada patung singa sana depannya. Depannya ada gapuranya putih kalau nggak salah ya, Pak. Itu belok kiri, sahabat RDI. Ya, nanti insya Allah situ sudah ada pelangnya yang cukup jelas terkait apa yang menunjukkan area SDIT Mutiara Hati. Baik. Ataupun Anda ingin mengetahui kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh atau baik di KBTK dan juga SDIT, bisa Anda kunjungi akun-akun media sosialnya ya. Kalau di YouTube ada untuk SDIT ya, ada di SDIT Mutiara Hati. Tinggal di search saja di YouTube, insya Allah akan Anda temukan rekaman segala aktivitas di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Malang. Dan juga demikian kalau di KBTK juga bisa ditemukan di channel YouTube KBTK IT Mutiara Hati Malang. Ya, kalau ingin tahu kira-kira di sana ngapain aja sih, yang dipelajari apa saja, terus nanti aktivitasnya anak-anak apa aja, bisa dicek di channel tersebut. Baik, ini tadi Pak Mas Duki yang ingin juga kami tanyakan, nanti kalau seumpama putra-putrinya lulus dari KBTK, kalau KB enggak ya, TK dan juga SD, itu seperti apa profilnya yang dicetak dari KBTK dan juga SDIT-nya, Pak Mas Duki? Ya, sesuai dengan misi sekolah tadi, misi yayasan TK dan SD ya. Kalau TK ya, lulusan TK tadi kan sesuai dengan visinya tadi, yaitu pembiasaan sekolahnya tadi, pembiasaan sholatnya ya sudah terpenuhi. Ya, misalkan seperti ini ya, menanamkan akidah yang benar, mengajarkan cara beribadah yang benar, menanamkan akhlakul karimah, mengenal penguasaan iptek, menanamkan rasa peduli dan empati. Peduli dan empati ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian membangun kemandirian anak sejak dini. Ya. Itu untuk output dari TK ya. Untuk output dari TK-nya seperti itu. Kalau output dari lulusan SD tadi itu, yaitu tadi yang sudah kelihatan yang jelas kan hafal 2 juz tadi, juz 29 dan 30. Nah, itu. Makanya kalau belum hafal ya didrill terus itu, ulang-ulangi sampai kesalahannya sedikit ya. Ya memang ada ya, yang akhir-akhir ini yang nggak lulus itu ada. Ya karena itu tadi, makanya harus kita evaluasi terus dan kita panggil orang tuanya itu supaya kerjasama tadi itu. Makanya di awal ya harus kita punya komitmen juga. Ya komitmen tadi itu orang tua dan sekolah dan sekolahan tadi itu supaya memang harus mendampingi kan seperti itu.
Nah, kalau memang orang tuanya sibuk untuk kerja semuanya, kan sudah tahu awalnya kan harus bagaimana caranya kan Iya, gitu. Ya mungkin saudaranya terus dan sebagainya, mungkin kalau punya kakak-kakaknya kan gitu harus tetap mendampingi ya, supaya tidak tertinggal oleh teman-temannya tadi, dan supaya juga terpenuhinya apa yang kita janjikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga mengamininya tadi itu, dan supaya terpenuhi semuanya. Istilahnya garansi dari kita kan gitu, garansi kelulusan kalau sudah lulus ya. Ya bukan istilahnya kalau apa itu lulus SD juara itu bukan seperti itu. Bukan juaranya ya, bukan juaranya. Yang penting tuntas pendidikan, diknanya tuntas, kemudian keislaman tadi itu, karakter islami, terus hafal 2 juz tadi itu. Dan juga kelas 4 harus sudah bisa baca Quran. 4 SD itu harus bisa baca Quran. Memang rata-rata kalau saya mengajar anak itu rata-rata naik kelas 4 itu sudah bisa baca Quran. Iya, asal setiap kan kalau sekolah ini kan tiap hari ya. Karena masuknya 5 hari, ya baca Qurannya 4 hari. Iya kan, 4 hari setiap hari. Ya. Itu umi ya. Itu secara apa itu privat. Ngajarnya kan privat. Satu guru satu anak. Ya. Insya Allah bisa itu. Karena apa? Kalau apa itu dimulai dari TK kan sudah ada praumi, ya kan? Tinggal kelas 1-nya paling enggak itu sudah umi 2. Ya, kalau dari TK praumi, kelas 1 umi 2. Karena TKB sudah umi 1, sudah selesai. Berarti tinggal umi 2. Nah, umi 2 otomatis kan kelas, nah kan 3 tahun ini sudah bisa lulus. Ya, lulus uminya bisa langsung baca Al-Qur'an Lalu tuh kalau Pak Mas Dugi katakanlah dari TK tidak di SDIT, tidak di Mutiara Hati, ingin masuk ke SDIT Mutiara Hati, itu kira-kira apa yang harus dikejar untuk bisa masuk ke sana, Pak? Ya bisa sesuai, yang pertama sesuai dengan umum. Kalau masuk SD kan harus sudah bisa baca, tulis. Iya kan, secara umum. Ya. Ya sebetulnya saya juga bingung ya kurikulum pemerintah itu ya. Karena apa? Yang namanya KB itu kan kelompok bermain, kan bukan sekolah. Seharusnya kan nggak belajar membaca dan menulis. Oh, belum waktunya. Bermain aja kan. Seharusnya kan seperti itu. Kalau kurikulum. Ya. Di SD baru belajar membaca dan menulis kelas 1. Seharusnya kan seperti itu. Tapi karena ada apa itu ketertinggalan ya. Kurikulum dulu itu, makanya di TK harus sudah bisa baca dan tulis. Makanya tes SD itu ada tes baca tulis dan juga tes hafalan surat-surat pendek. Kalau hafalan surat-surat pendek ya umum seperti sekolah-sekolah yang lain itu. Nah, dan kita kan tahu lancar enggaknya makronya. Dari situ. Oh iya, Pak Mas Dugi, mohon maaf ini kita terlalu fokus ngobrol, ini banyak pertanyaan yang masuk. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama datangnya dari ini, kita bacakan semuanya dari YouTube ya. Datangnya dari akun Rudi Anas Saifullah. Tentang menggertak anak, Pak. Kadang orang tua itu sudah nahan, tapi karena anak melakukan kesalahan yang berulang, akhirnya refleks gertak. Gimana saran jenengan untuk menambah kesabaran orang tua ini kepada putra-putrinya? Ya. Kalau sudah terlanjur gertak ya, melihat anaknya umur berapa dulu. Kalau misalkan anaknya ya masih anak usia SD, harus segera kita peluk dan kita minta maaf. Langsung kita peluk, kita maaf. Maaf ya Dek, ayah tadi refleks sampai menggertak adik. Kalau kakak ya panggil kakak. Maaf ya Kak, ayah tadi refleks langsung menggertak kakak. Langsung dipeluk. Karena apa? Kalau anak langsung dipeluk itu langsung kasih sayang. Iya, kasih sayang itu langsung. Secara psikologis itu, wah ya saya sayang sebetulnya. Kalau kita gertak terus kita langsung keluar, tinggal. Berarti ayah marah sama saya kan gitu. Gak seneng sama saya berarti. Oh, enggak sayang. Kita peluk, kita minta maaf. Kan kalau sudah terlanjur karena refleks tadi. Seperti itu. Terus harus ya itu kita BCI. Ya. Yang adik harus seperti ini. Kalau gini nanti mengganggu dan sebagainya. Ya, tadi kata-kata jangan dan dilarang itu dihindari. Ya. Seperti itu.
Baik, ini semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Rudi ya. Lalu pertanyaan berikutnya datangnya dari akun Ahlan Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak ABK usia 12 tahun. Nah, kalau marah saya sering menyakiti diri sendiri, apalagi kalau pas melihat sesuatu yang enak di depan, gimana? Yang enak di depan saya marah histeris. Bagaimana cara mengendalikannya? Nah, ini dijelaskan sedikit tentang backgroundnya. Saya ikut bude dari kecil. Orang tua pisah dan lulus SD ini mau diambil oleh ayah, dibawa ke Bogor, tapi tidak mau. Ini saran dari nyenengan gimana Pak Mas Ya, Diki? itu karena pengaruh orang tua ya. Ya, itu kan ya itu kasihan sekali yang anak-anak seperti itu ya. Karena mungkin orang tuanya yang pisah atau nggak pisah tapi diasuh oleh saudaranya, Familinya, budenya, nggih, nggih. sebagainya. Kecuali kalau yang mengasuh ngerti tentang pengasuhan anak nggak masalah kan gitu. Ya. Yang pertama dari anaknya sendiri ya. Karena ini kan dari anaknya sendiri kan. Iya, iya. Yang pertama kita sarankan jangan menuntut orang tua tadi itu yang sempurna tadi. Ya, harus menyadari ya bahwa nggak masalah ya karena sudah tertakdirkan ya orang tuanya seperti itu, pisah atau apa tadi. Iya, iya Ya, bercerai, nggih, pisah nggih. tadi itu. Yang penting perbaiki diri ya. Kalau misalkan tadi itu orang anaknya tadi itu apa menyakiti diri itu karena secara fisiologis ya anaknya itu mau berontak nggak berani karena budenya bukan orang tuanya. Karena apa? Kalau mau berontak takut diusir sama budenya, mau ikut siapa? Akhirnya dirinya sendiri nyakit seperti gini, ya kan gitu, ya kan? Sebenarnya ngempet istilahnya, ya ngempet. Ya. Makanya juga adik ya harus yang pertama karena ini sudah mau lulus SD ya ini, umur 12 ini atau sudah lulus SD. Kurang tahu juga nih Pak Mas Diki. Kalau sama anak ABK apakah memang sama hitungannya? 12 tahun itu memang kelas 6-nya mereka atau gimana? Saya kurang tahu saya. Ya anak kalau ABK berarti insya Allah ini laki-laki tadi ya, Laki-laki. laki-laki ya. Ini masih SD, masih anak-anak. Bentar lagi sudah remaja ya. Ya. Ya memang ada yang 12 sudah ABK memang kan sudah ada SMP ya. Memang termasuk ya. Umur SMP ini ABK sampai SMA kelas 1 ABK. Kalau sudah kelas 2 sudah menginjak ke dewasa. Yaitu tadi caranya yaitu pokoknya jangan sampai melukai diri sendiri. Ya. Yang kedua salurkan dengan kebaikan. Nah, salurkan dengan kebaikan. Ya. Misalkan kalau marah ya, silakan marah di kamar mandi, teriak sekeras-kerasnya. Kamar mandi, teriak sekeras-kerasnya. Airnya dinyalakan, teriak sekeras-kerasnya. Itu kan plong, menjadi plong. Yang kedua, ya komunikasi dengan orang yang bisa dipercaya. Jangan ke teman ya, jangan ke teman, tapi orang dewasa yang bisa dipercaya. Ya, komunikasikan, semua keluhan komunikasikan sehingga apa? Tersalurkan emosi dan sebagainya tersalurkan dan ada solusinya. Kalau ke teman, khawatirnya nanti solusinya itu salah jalan. Iya kan? Namanya teman kan juga belum pengalaman. Iya, iya. Kan sama-sama teman. Iya, benar-benar. Kalau ke teman nanti salah jalan malah bahaya. Iya. Ya itu konsultasikan, komunikasikan dengan orang dewasa yang dipercaya siapapun itu, mungkin saudara dari ayahnya, saudara dari ibunya atau budenya ya. Kalau bisa ke budenya, kalau memang percaya sama budenya sampaikan ya, jangan sampai takut ya, seperti itu ya. Yang pertama itu menghindari perasaan kita dulu, jangan sampai berprasangka dulu ya. Karena belum dibuktikan kan, sampaikan dulu baru ada ya. Karena nanti kalau saya seperti ini takut bude seperti ini, kalau seperti ini bude seperti ini ya, kan belum tentu. Nah, itu kan namanya perasaan, nggak boleh. Karena saya juga mengalami karena menurut perasaan, karena istri capek, kalau saya sampaikan takutnya istri karena sudah capek marah-marah. Kebebanan. Yang kedua istri nanti tambah pikiran. Ya. Itu menurut perasaan ya kan. Tapi kenyataannya ya akhirnya apa? Kalau istri tidak diajak komunikasi itu ya
aku kan dianggap ya, kira kan seperti itu. Padahal tujuannya baik, supaya istri Istirahat, tidak tambahi pikiran, tidak terbebani tambah pikiran sebagainya, supaya istirahat. Ya. Akhirnya seperti itu kan, menurut perasaan. Akhirnya seperti itu. Nah, kalau belum terbukti itu, yang penting baik sampaikan. Ya. Kecuali kalau sudah ada tanggapan dan sebagainya, hindari. Kalau misalkan berarti Bude marah nggak mau seperti ini, ya jangan ke Bude, ke yang lain. Gitu. Itu. Baik. Itu tadi saran dari Pak Mas Duki ya ini untuk Ahlan Fatih. Ini semoga dimudahkan untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada yang dinilai bisa dipercaya gitu Pak ya. Iya. Nggih. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya datangnya dari akun Nyuhman. Assalamualaikum Ustadz, kalau boleh tahu sekolah di Janti di mana nggih? Apa ada rencana mau buka di Janti? Janti itu satu jaringan ya, SIT. Ya, SIT. Ya, di Janti itu SIT, cuma beda yayasan dengan Mutiara Hati. Oh gitu. Ya, satu jaringan. Insya Allah kalau satu jaringan kan kekhasannya tadi sama. Oh iya. Kekhasan SIT-nya tadi sama. Insya Allah itu sama. Iya. Namanya apa Pak kalau boleh tahu? Janti itu saya lupa juga. Ya udah. Nah, apa? Ini soalnya yang kita bahas sebenarnya Mutiara Hati sahabat Darday. Jadi kalau Anda berkeinginan untuk menyekolahkan putra-putri Anda atau menitipkan putra-putri Anda yang masih berumur Insan Mulia. Oh, Insan Mulia. Insan Mulia kalau di Lowaru Insan Permata. Ya, oh iya. Kalau Janti Insan Mulia. Jadi penjelasan beliau masih satu jaringan ya, jaringan sekolah Islam terpadu seperti itu. Tapi yang kita diskusikan, yang kita bahas pada sore ini, yang kita perkenalkan kepada Anda adalah Mutiara Hati sahabat RDI. Yang lokasinya kalau untuk kelompok bermain ataupun TK IT itu di Jalan Danau Paniai ya. Jalan Danau Paniai nomor tadi itu sebentar. C7. Ya, C7 C37 sahabat RDI. Ya, kalau dari exit tol itu tinggal terus saja nanti di kiri jalan lokasinya. Lalu untuk SDIT-nya berlokasi di Jalan Untung Sudiro, Kafling 1, RT 4 RW 4 di Kelurahan Cemoro Kandang. Ancer-ancernya kalau orang-orang ngarani itu Gang Singa saja. Iya, Gang Singa. Seperti itu. Insya Allah juga SMP-nya tahu bukan ini, launchingnya bukan ini. Tahun ini dan di lokasi SD yang atas. Oh. Ya, untuk tempat pembelajarannya di lokasi SD yang atas. Lantai 2-nya gitu maksudnya. Bukan, ada yang atas, ada yang bawah. Oh, nggih. Beda gedung. Oh, beda gedung. Lah, untuk SMP-nya insya Allah akan dibuka tahun ini berarti untuk Pak Mas Duki nggih. Baik, ini ada pertanyaan yang lain kah? Sebentar, kami ceknya dulu. Iya, tidak ada pertanyaan yang masuk Pak Mas Duki. Jadi kembali kami sampaikan sahabat RDI, jika Anda ingin mendaftarkan putra-putri Anda baik ke kelompok belajar ataupun TKIT dari Mutiara Hati dan juga SDIT-nya, ini yang ringkas ya, bisa Anda kunjungi website www.mutiarahati.sch.id ya. Kami ulangi lagi www.mutiarahati.sch.id. Di situ sudah ada informasi terkait dengan kelompok belajar TK dan juga SD-nya, Pak Mas Duki dari website ini ya. Ada. Di www Mutiara Hati itu. Iya, Mutiara Hati ada. Iya. Jadi kalau Anda ingin membutuhkan atau ingin info lebih lanjut, info lebih jelas bisa mengunjungi alamat website tersebut di www.mutiarahati.sch.id. Nah, dan juga ini ada diskon atau voucher sebesar 500.000. Iya. Pak Mas Duki ya. Cashback. Ada cashback sebesar 500.000 sahabat RDI. Mumpung ada cashback bisa dimanfaatkan karena pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Tadi bisa disebutkan Pak Mas Duki berapa kuotanya untuk kelas KB berapa, TK berapa, SD berapa? Kalau KB 2 ya. Oh, cuma TK 2. biasanya dari KB ya masih menerima ada kuota satu kelas ya. Satu kelas yang ada yang 12 ya. 12, 14 ya, satu kelas itu kelas anak ya. Bisa menghubungi kalau kuota KBIT 24 siswa ya. Kuota TKIT
48 siswa kuotanya. Oh ya, berarti Kuotanya. dibagi berapa Iya, kelas gitu. berapa kelas nanti. Jadi Maksimal ya, karena kita batasi seperti itu supaya efektif tadi gurunya dan ruangannya juga. Gitu. baik, ini terima kasih banyak Pak Mas Duki sudah meluangkan waktunya dan juga pengalamannya untuk dibagikan kepada kita semua. Dan ini semoga sahabat RDI yang mengikuti program ini punya referensi ya di mana sekolah yang bisa membantu kita semua untuk tidak hanya memberikan ilmu terkait dengan ilmu apa namanya eksak ataupun ilmu matematika dan baca tulis, tapi juga ada penanaman adab dan juga ilmu agama di dalamnya. Nah, salah satu yang bisa Anda jadikan referensi adalah di KBTK ataupun SDIT Mutiara Hati. Yang lokasi untuk KBTK dan KBTK IT Mutiara Hati ada di Jalan Danau Paniai Utara, C7J37, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang. Dan untuk SD di Jalan Untung Sudiro, Kafling 1, RT 4, RW 4, Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Baik, sahabat RDI, rumus sukses menjadi orang tua menurut Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama perlakukan anak sebagai raja, 7 tahun kedua perlakukan sebagai tawanan, dan 7 tahun ketiga perlakukan sebagai sahabat. Saya Wahyu mohon undur diri, bertemu kembali insya Allah pada program story berikutnya di kesempatan yang lain insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.